Hey everybody, jumpa lagi di channel Omah Arya bersama saya Arya Gagah dan Ija Kasing dan juga ada siapa Chan? Abah Ali Mahfud atau biasa sering disebut Alma. Alma. Beliau ini salah satu pendukung kita di urusan keilmuan, intelektualan, khususnya di bidang agama, politik Islam. Ya, Ica mau nanya apa nih? Kan kemarin kayaknya kita habis diskusi tentang Hammer wal Maisir. Ya. Itu kenapa diharamkan? Ini saya mau tanya pertanyaan yang sangat berat. Jadi masalah makanan dan minuman yang haram. Dan apa alasannya kok diharamkan? Aktivitas sehari-hari Pak? Ini. Saya aktivitasnya ya macam-macam, Mas. Kalau pas di sawah ya jadi petani. Kalau pas di kandang ayam ya peternak ayam. Kalau pas apa itu ngaplingin tanah itu, jual kaplingan ya maklara. Multiplayer lah. Kalau pas di Talent. Oh iya, talent multiplayer. kalau pas di kampus ya Dosen. Kalau di sini apa kita lah ya? tapi jangan kerja. Berarti sesuai pesanan. Sesuai pesanan, kita sesuai pesanan. Oke Pak, kita nanya tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Mungkin aku dulu ya yang nanya nih ya. Kita kan sering nih di dalam khasanah keislaman itu mendengar bahwa anjing dan babi itu adalah haram. Sebetulnya kalau babi aku setuju karena daging babi itu katanya sih dalam beberapa referensi itu mengandung cacing pita. Kalau anjing ini agak enak masalahnya ini dagingnya tuh keset banget ini, agak enak ini. Dan itu yang haram itu dagingnya atau air liurnya gitu. Yang penting kita nggak kena air liurnya kan boleh, kalau digoreng kan air liurnya kering gitu. Kita itu kan jadi orang itu kadang-kadang apa namanya banyak nanya. Kalau yang halal aja banyak, ngapain kok bikin pusing-pusing nyari yang haram gitu kan? Tapi yang keset ini yang pedes balap ini. Keset ini. Ya kalau masalah haramnya itu kan sudah jelas ya. Sesuatu yang sudah jelas dia dilarang. Kenapa? Mungkin kalau dalam apa namanya? Dalam masalah fikih, masalah keislaman gitu. Itu ada banyak hal yang sudah nas. Itu pertanyaan-pertanyaan mengapa gitu. Sudah mengapa itu kan ada rahasia. Jadi cari sendiri rahasianya. Ada apa di balik itu semuanya. Kalau mau haram ya haram. Tapi semua ada rahasianya. Setiap yang dilarang pasti ada sesuatu yang apa namanya menjijikkan, yang membahayakan ketika dikonsumsi. Termasuk babi, anjing dan sebagainya. Air liurnya aja najis ya. Air liurnya najis. Ada beberapa madhab yang mengatakan yang najis cuma air liurnya aja. Tetapi ketahuilah semua binatang yang haram dimakan berarti hak najis semua bangkainya. Termasuk kalau kamu lihat di apa itu bab fikih itu ketika masalah samak atau enggak sama kulit binatang yang bisa disamak yang bisa dijadikan sabuk, bisa dijadikan dompet, bisa dijadikan tas. Nah itu ular boleh. Ular kan juga haram, buaya juga haram, tapi kulitnya masih bisa digunakan sebagai dompet, sebagai ikat pinggang, sebagai tas. Tetapi untuk anjing dan babi itu sudah nggak boleh. Berarti apa? Tingkat kenajisannya, keharamannya itu lebih banget dibanding binatang-binatang yang lain. Disitulah keharamannya. Kenapa harus haram? Karena kamu sendiri orang kesehatan lah, tahu ada cacing pita, ada yang membahayakan. Tapi enak ini Pak masalahnya. Memang tidak semua yang enak itu halal. Kita ngomong semua yang enak itu semua yang enak itu harus boleh kan, enggak juga. Masih banyak enak-enak yang lain Yang diperbolehkan. itu aja kan. Orang bingung gitu ya. Kenapa sih harus makan anjing? Ada yang kemarin kalau kamu main ke daerah Jawa Tengah Solo itu adalah istilah apa namanya suseng itu sengsu tongseng asu gitu kan. Itu bahkan
banyak jamaahnya, banyak yang mengonsumsi yang katanya Islam, tapi makanya tong saya ngasuh kan gitu kan. Alasannya apa? Oh, boleh ini. Jadi apa namanya? Di Al-Quran tidak disebutkan. Enggak ada memang. Anjing itu tidak disebutkan. Nah, makanya itu disinilah perlunya, pentingnya Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma kiasnya tadi ya. Makanya dari besarnya, kenapa itu dilarang? Pasti dibalik semuanya itu ada berbahayanya, ada kemudaratannya, kan begitu kan? Binatang yang halal pun itu prosesnya juga harus disembelih, kecuali ikan yang di laut sama belalang. Enggak perlu disembelih. Bangkai pun enggak masalah. Bangkai, makanya disampaikan sama Rasulullah, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi pokoknya dia hidup di laut, meskipun oh ini babi laut, nah, namanya babi laut, seperti ada lautnya dia juga halal ya? Boleh dimakan. Tapi ada Pak di laut yang enggak boleh dimakan. Kapal tongkang enggak boleh dimakan ini. Udah halal nih, udah halal. Berbahaya ini. Jadi gini, kalau dipertanyakan anjing tadi itu, kenapa anjing di Al-Quran tidak disebut haramnya? Tapi kan kita mempunyai Rasulullah. Jadi selain yang harus kita ikuti Rasulullah, itu harus. Nomor satu Rasulullah. Di Al-Quran tidak disebutkan, tapi Rasulullah sendiri kan bersabda, Kullu dinabin minasiba fahuwa haramun. Jadi setiap binatang yang bertaring dan buas itu hukumnya haram. Kalau di laut enggak haram. Semua yang di laut itu halal. Kecuali kapal tongkang. Kecuali bangkai kapal tongkang. Itu haram, itu tetap itu haram. Jadi Rasulullah menyampaikan seperti itu. Memang betul di Al-Quran tidak disebutkan, yang disebutkan kan babinya. Anjing tidak disebutkan. Kemudian ada yang memanfaatkan, oh anjing ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau itu haram maka boleh dimakan. Manusia juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Berarti boleh dimakan. Ya kita saling memakan manusia semua. Saya bukan manusia. Kamu apa? Sama yang sering misui aku tapi tidak spesifik. Binatang. Oh iya. Aku binatang bertaring apa? Oh iya, berarti suatu saat kok bisa halal juga. Jadi itu, kenapa Rasulullah ngendikonnya kan sudah seperti itu. Setiap binatang buas bertaring hukumnya adalah haram. Gila nih. Makanya kalau masalah najisnya itu memang ada yang berpendapat yang najis cuma air liurnya saja. Tapi untuk kehati-hatian, karena namanya anjing itu kan mesti melet-melet kemana-mana, itu yang menyebabkan najis. Maka akhirnya untuk hati-hati soal najisnya, najis mulatu dan sebagainya. Kemudian muncul, boleh nggak ngingu anjing kan? Boleh berarti. Dengan berbagai tujuannya masing-masing, ngingu anjing itu diambil manfaatnya boleh, jogo kebun, jogo sawah, jogo peternakan dan sebagainya. Ini manfaat seperti itu. Kemudian muncul kontroversi. Kalau anjingnya di rumah gimana? Katanya kalau di rumah ada anjing, malaikat nggak mau masuk dan sebagainya. Seperti itu. Oke, terlepas dari semuanya. Jadi anjing itu meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik seperti babi yang haram, tapi anjing termasuk binatang buas dan bertaring. Ini yang menjadi haram. Teman-temannya anjing kan serigala, apa mana? Citah. Itu, dan itu termasuk sebangsa anjing dan berbagai buas. Berarti korban anjing itu nggak boleh ya? Wow, nggak boleh. Tapi saya pernah lihat itu Pak, kalau di Turki itu banyak yang ngingu anjing tuh, malah dilus-lus pakai sorban gitu. Tapi nggak bersih itu ya. Masa? Iya. Masa anjing diserbani? Wah, orangnya yang pakai sorban. Orangnya itu kayak syekh gitu. Nah, tapi kok makanya saya sampaikan tadi, ada yang kontroversi kan, ada yang ketika anjing itu kering maka bulunya tidak najis, yang najis cuma air liurnya aja. Kalau anjingnya disariah itu jadi halal apa enggak ya? Udah istilahnya syariah itu apa, orang-orang itu kadang-kadang main dikit-dikit dengan syariah. Sampai ada orang itu pakai istilah-istilah mau syariah gitu. Sampai ada istilah sesuatu yang sudah syariah aja disari-syariatkan. Contoh klepon aja disyariahin. Jangan ngomong telepon. Itu kan haram katanya itu. Urusan sepeda itu. Jadi jangan dikit-dikit gitu. Kita itu sebenarnya Jadi syariah.
kita itu sudah terbiasa hidup di Indonesia yang secara Islami seperti ini, sudah kita sholat berjamaah. Itu artinya sholat ya sholat, nggak usah ditambah-tambahin, sholat syariah gitu. Sampai ada kemarin itu imam apa aja, akikah itu kan juga sudah syariat, nggak usah ditulis ya akikah syariah gitu. Ditambah-tambah iman gitu loh. Seakan-akan akikah yang lain tidak syariah gitu. Akikah itu sudah syariat Islam, sudah anjuran Rasulullah. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, wanita, perempuan 1 ekor kambing, tidak usah dipakai akikah syariah. Akikah itu sudah syariah. Akikah itu harus kambing ya Pak? Kalau akikah, syarat akikah itu apa harus kambing yang disembelih? Sapi itu nggak boleh? Boleh kan? Atau dinosaurus kan dagingnya lebih banyak kan nggak bertaring. Loh dinosaurus kan nggak bertaring Mas? Sampean. Kudane lho. Enggak, dinosaurus itu sebangsa binatang melata. Binatang melata itu tunggalnya cecak tokek gitu. Itu nggak boleh juga? Nggak boleh juga. Oke.